Hai apa kabar Z-Box Family? Tetap di sini dan semoga makin betah dengan channel ini ya. Langsung pada pembahasan alur cerita ya. Pada tahun 1917 di daerah perbukitan Great Plains tinggallah suatu suku yang dinamakan Comanche. Di sana tinggal sebuah keluarga kecil yang terdiri dari seorang ibu dan dua orang anaknya. Satu laki-laki yang bernama Tabe dan adiknya perempuan yang bernama Naru. Saat ayahnya meninggal, ia mewariskan sebuah kepak kecil kepada Naru untuk digunakan memotong tanaman breadfruit. Ibunya terkenal sebagai peramu obat di suku tersebut. Sedang Tabe merupakan anggota pemburu dari suku Comanche. Naru sangat terobsesi untuk bisa menjadi seperti ayah dan kakaknya sebagai pemburu. Sudah berulang kali ibunya menasehati untuk melupakan keinginannya itu. Seorang perempuan seharusnya memasak, mengobati dan menjalankan pekerjaan ringan lainnya. Tapi sepertinya Naru tak terlalu memperdulikan apa kata ibunya. Suatu hari Nura dibangunkan dari tidurnya. Ia lalu bergegas untuk mencari tanaman breadfruit sebagai menu sarapan mereka. Setelah dirasa cukup mengumpulkan tanaman itu, ia mencoba berlatih menggunakan kapak kecilnya sebagai senjata untuk berburu. Kali ini dalam aktivitasnya itu Nura ditemani anjing setianya yang bernama Sari. Di saat berlatih itu mendadak Sari mengendus sebuah jejak kaki seekor rusa. Tak lama kemudian mereka mendapati seekor rusa buntut putih sedang mencari makan. Naru segera mengatur siasat dan memerintahkan Sari untuk menyergap di sisi yang lain. Saat Naru hendak melemparkan senjatanya, tiba-tiba terdengar suara guntur dari langit yang membuat hewan buruannya langsung berlari menjauh. Tak mau lepas dari buruannya, Naru dan Sari langsung mengejar rusa itu. Tapi sial, hewan buruan itu sanggup melepaskan dari justru Sari terjebak dalam sebuah perangkap modern. Perangkap besi yang belum pernah dilihat Naru sebelumnya. Naru kemudian melepaskan ekor Sari dari jebakan itu. Ia lalu dengan cepat mengobati luka yang dialami Sari. Baru saja ia selesai mengobati luka Sari, kembali ia mendengar suara guntur menggelegar di atas langit. Ia memutuskan pergi ke atas bukit untuk melihat fenomena yang terjadi. Sampai di atas Naru melihat awan hitam turun disertai suara guntur dan di ujungnya terlihat seperti api. Ia teringat perkataan ayahnya bahwa itulah yang dinamakan burung guntur. Naru lalu menceritakan hal itu kepada kakaknya Tabe. Sambil berbincang kelihatannya Naru mencoba untuk membidik seekor burung elang yang terbang di atas mereka. Tabe menceritakan saat pertama kali diajak ayahnya berburu seekor binatang buas saat itu. Tanpa diduga Tabe lalu membisikkan panahnya tepat mengenai burung elang itu. Kata Tabe seorang dikukuhkan sebagai pemburu harus melalui kuhtamia. Kuhtamia adalah keberhasilan seseorang berburu hewan yang memburunya. Intinya mereka dianggap sebagai seorang pemburu jika sanggup menaklukkan hewan buas. Menurut Naru dengan dilihatnya fenomena burung guntur itu menandakan ia harus melakukan kuhtamia. Hari itu Naru di dalam perkemahan bersama ibunya. Si ibu terlihat sedikit sibuk dengan pembuatan ramuan. Lalu Naru melihat ada yang kurang dalam ramuan itu yaitu tak adanya campuran bunga Totsia oren. Si ibu sedikit tertawa karena mengetahui anak gadisnya sudah mulai mahir dalam meramu obat-obatan. Ibunya meminta Naru untuk mencarikan bunga Totsia oren karena persediaan bahan itu sudah menipis. Lalu terlihat Tabe masuk ke perkemahan sambil membawa hewan buruannya. Tak lama kemudian Naru pamit untuk mencarikan bunga pesanan ibunya itu. Sementara itu sebuah pesawat luar angkasa mendaratkan seorang alien di perbukitan itu. Alien itu adalah seorang pemburu ganas yang dikenal dengan julukan Sang Predator. Sepulang dari mencari bunga Totsia, Naru dikejutkan suara rekan-rekannya. Ia pun segera menghampiri mereka dan menanyakan apa yang sedang terjadi saat itu. Kata mereka saat ini Puhi sedang dimangsa seekor singa dan mereka harus mencarinya. Para pemburu suku Comanche saat itu tengah menjelajahi kawasan hutan. Tiba-tiba seorang pemburu yang bernama Paka mengarahkan anak panahnya ke arah sebuah pohon. Beruntung Tabe mencegah Paka melepaskan anak panah itu karena dari balik pohon itu muncul Naru bersama Sari. Naru lalu menghampiri mereka dan meminta izin untuk diikutkan dalam pencarian itu. Tabe merasa ada baiknya Naru ikut, karena ia tahu adiknya adalah pelacak yang handal dan punya keahlian mengobati orang luka.
Di tempat lain si predator sedang melakukan perburuan pertamanya yaitu seekor ular. Sari berlari di depan rombongan dan berhenti setelah melihat jejak kotoran hewan buas buruannya. Lalu Naru menemukan jejak darah di antara daun tanaman semak di sekitar tempat itu. Tak lama kemudian Sari menemukan keberadaan Puhi yang terlihat sedang terluka parah. Naru bergegas untuk mengobatinya dan memberikan obat bunga Totsuya kepadanya. Sementara yang lain segera membuat tandu untuk membawa Puhi selam dalam perjalanan. Sampai larut malam mereka baru bisa membawa Puhi untuk pulang. Tabe berniat meninggalkan rombongan dan berburu seorang diri. Naru memaksa untuk ikut serta bersama kakaknya itu. Namun Tabe mengatakan jika Naru sangat dibutuhkan untuk membawa Puhi selamat sampai ke perkemahan. Naru mengingatkan pada Tabe jika ada makhluk lain yang membuat singa itu kabur tak jadi memakan Puhi. Di tengah perjalanan Naru menemukan bangkai seekor ular. Ular itu dalam keadaan terkuliti dan kepalanya hilang. Ia lalu menemukan sebuah jejak kaki yang cukup besar di samping bangkai ular itu. Kali ini Naru mempunyai kesimpulan sendiri mengenai hewan buas pemangsanya yaitu beruang. Seorang anggota pemburu mengingatkan Naru untuk segera meneruskan perjalanan karena mereka harus secepatnya tiba di perkemahan. Saat ini udara sangat dingin, hal itu membuat khawatir para pemburu terhadap luka yang diderita Puhi. Naru mengatakan hal itu justru bagus jika hawa panas maka darah akan cepat keluar. Sedang dalam udara dingin darah akan lebih cepat membeku. Naru timbul kekhawatiran terhadap kakaknya, ia lalu meminta izin untuk menemani kakaknya berburu. Kemudian anggota lainnya menyuruh Paka untuk menyusul ke tempat keberadaan Tabe bersama Naru. Akhirnya Naru dan Paka di tengah perjalanan ditemui oleh Tabe. Tabe meminta pada mereka untuk memadamkan api yang dibawanya. Kali ini mereka sedang berada di sarang hewan buas buruannya. Api itu justru akan membuat binatang buas itu mudah menemukan keberadaan mereka. Mereka bertiga kemudian menyusun sebuah siasat. Naru menawarkan diri memancing hewan buas itu untuk mengejarnya. Kemudian Naru akan mengarahkan hewan itu menuju posisi bidikan rekan lainnya. Setelah disepakati Naru terlihat sedang berada di atas pohon bersama Paka. Sementara Tabe menyiapkan umpan di bawah pohon itu. Paka mengingatkan pada Naru bahwa apa yang akan dilakukannya itu sangat berbahaya. Tiba-tiba sebuah terjangan keran menabrak tubuh Paka dan membuatnya terjatuh. Naru yang sedikit panik langsung bersiap dengan panahnya. Singa itu terlihat memutar dan langsung menuju ke hadapan Naru. Perlahan Naru mundur saat singa itu mendekat. Itu kemudian mengambil sebuah tombak yang telah dipersiapkan. Naru terus mundur hingga berada di ujung ranting pohon. Saat singa itu menerkam, di saat itulah Naru terperosok jatuh ke bawah. Di saat bersamaan Tabe melepaskan anak-anak panahnya mengenai singa itu. Skin kemudian berganti pada Naru yang telah tiba di dalam kemahnya. Saat terbangun, si ibu yang berada di sampingnya mengatakan jika kakaknya membawa Naru pulang ke kemah. Naru kemudian bermaksud untuk menyusul Tabe lagi. Tapi dengan keras ibunya mengatakan Naru harus istirahat di kemah sambil meminta untuk meminum obatnya. Si ibu mengatakan jika Tabe saat ini sedang memburu hewan itu. Si ibu memberitahu Naru jika Puhi saat ini telah selamat berkat obat yang diberikan Naru. Ibu kemudian mengatakan pada Naru jika arti Kuthamiya sesungguhnya adalah bertahan untuk hidup. Selama ini Kuthamiya yang diartikan semua orang adalah waktu untuk membuktikan keahlian berburu mereka. Mendadak terdengar suara gaduh di luar yang mengatakan jika Tabe telah sampai ke perkemahan. Kali ini Tabe terlihat sedang membopong seekor singa di pundaknya. Ia berjalan perlahan mendekati sesepuh suku itu disaksikan para warga yang sudah mulai berkumpul. Tabe lalu menyerahkan hewan buruannya di hadapan sesepuh suku. Tak lama kemudian sesepuh suku memberikan tongkat kebesaran dan mengukuhkan Tabe sebagai kepala suku. Para warga sangat senang dan mencoba merayakan kemenangan Tabe malam itu. Satu persatu warga mulai menyalami Tabe yang menjadi kepala suku yang baru. Naru lalu mendekati Tabe dan mengatakan jika ia melihat kilat sebelum dirinya terjatuh. Naru berkeyakinan jika saat itu ada makhluk lain yang berburu di sana saat itu. Tabe menyangkal hal itu dengan mengatakan jika ada makhluk lain tentu ia juga bisa melihatnya. Lalu ia berpesan kepada adiknya untuk tak lagi pergi ke balik punggung bukit lagi. Pagi itu Naru bertekad untuk pergi ke balik punggung bukit. Ia sangat penasaran dengan apa yang diyakininya. Sekaligus hal ini adalah pembuktian Kuthamiya pertamanya. Melalui perjalanan yang panjang, akhirnya Naru menemukan sebuah benda berwarna hijau di sebuah pohon. Kemudian ia menemukan jejak itu dan kali ini ia mencoba untuk mengukurnya. Di sebuah padang terlihat seekor serigala tengah berburu seekor kelinci.
Hal itu diperhatikan oleh predator dari kejauhan. Saat serigala itu berhasil menangkap hewan buruannya, si predator yang tepat berada di depan serigala langsung menghajarnya. Lalu terjadilah pertarungan antara mereka. Naru tiba di sebuah padang rumput yang banyak dipenuhi dengan bangkai kerbau. Lalu ia mendekati salah satu bangkai itu dan mencoba untuk memeriksanya. Ditemukan beberapa selongsong peluru di dekat bangkai itu. Saat ini bangkai itu dalam keadaan telah dikuliti semua. Lalu Naru meneruskan perjalanan memasuki hutan kembali. Tak lama kemudian predator terlihat juga baru saja memasuki padang tadi. Ia juga menemukan selongsong peluru itu. Kembali kepada Naru yang saat itu terlihat mengamati keadaan sekitar tempatnya berdiri. Ia lalu melangkahkan kakinya ke depan, tanpa ia sadari ternyata ia terperosok masuk ke dalam kubangan lumpur yang dalam. Setelah berjuang dengan sangat susah payah, Naru akhirnya berhasil keluar dari kubangan itu. Kemudian ia membersihkan diri dan senjatanya di sebuah sungai. Kemudian ia mengambil posisi di ketinggian di pinggir sungai itu. Tak lama kemudian ia melihat seekor beruang yang sedang memakan mangsanya. Kali ini Naru bertekad untuk melakukan Kutamiya untuk menebus kesalahannya yang dulu. Saat ia melepaskan anak panah, ternyata tali pada busur panah itu terlepas. Hal itu membuat beruang menjadi tahu jika sedang diburu oleh Naru. Ia langsung berlari ke atas untuk ganti memburu Naru. Sari yang tak tinggal diam berusaha mengalihkan perhatian beruang itu. Hingga akhirnya Naru berhasil memperbaiki busur panahnya. Kali ini Naru berusaha turun ke sungai untuk menyergap kembali beruang yang saat itu mengejar Sari. Nampak dari kejauhan Sari kembali lagi ke arah Naru yang tengah bersiap menyambut kedatangan si beruang. Tapi laju beruang itu sudah teramat dekat, lalu Naru memutuskan untuk lari menghindari beruang itu. Ia berlari ke arah akar pohon di seberang sungai. Karena di sana dirasa adalah tempat persembunyian yang aman untuk menghindari beruang itu. Dan ternyata benar, beruang itu terlihat kesulitan untuk memangsa Naru saat itu. Tiba-tiba predator datang dan langsung bertarung melawan beruang. Naru sangat kaget melihat pertarungan makhluk yang tak pernah ia lihat sebelumnya melawan beruang itu. Sampai akhirnya si predator itu mampu mengalahkan perlawanan beruang. Naru yang panik segera menceburkan diri masuk ke sungai dan membiarkan dirinya terhanyut di bawah arus sungai. Setelah dirasa cukup jauh, Naru memutuskan untuk menepi. Ia kemudian berjalan memasuki hutan kembali. Belum lama ia berjalan, para rekan pemburu datang menemuinya. Mereka diperintahkan oleh kakaknya untuk mencarinya saat ini. Sedang Tabe mengambil jalur lain tak bersama mereka. Naru kemudian menceritakan apa yang barusan dialaminya. Mereka justru menertawakan cerita Naru itu dengan mengatakan bahwa makhluk yang diceritakan Naru itu hanya ada di dongeng anak kecil. Lalu mereka memaksa Naru untuk mau dibawa pulang. Karena Naru tak mau pulang terjadilah perkelahian antara Naru dengan salah satu rekannya. Dengan sebuah trik akhirnya mereka berhasil membuat Naru tak berdaya. Lalu mereka mengikat Naru dan membawanya ke suatu tempat untuk beristirahat sejenak. Tiba-tiba mereka menyadari ada pergerakan yang mencurigakan. Lalu mereka bersiap dengan senjatanya masing-masing. Ternyata setelah mereka melepaskan senjatanya mengenai seekor hewan kecil, salah seorang pemburu lalu mendatangi bangkai hewan itu. Tiba-tiba ada sebuah cahaya merah terfokus di badan pemburu itu. Tak lama kemudian si pemburu itu langsung roboh terkena 3 buah senjata panah yang mengenai tubuh dan matanya. Tak lama kemudian si predator muncul dan pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Di tengah pertarungan itu, Naru mencoba untuk mendatangi rekannya yang membawa senjata kapaknya. Lalu ia berhasil mengambil senjata itu kemudian melepaskannya. Mengetahui rekannya semua terbunuh saat itu,
Naru kemudian berlari sekuat tenaga menghindari predator itu. Sampai di sebuah padang rumput, Naru bertemu dengan rekannya yang lain. Mereka mencoba untuk berdiam sejenak di tengah padang rumput itu. Tak lama kemudian predator terlihat juga telah sampai di tempat itu. Melalui alat miliknya, ia mengetahui persembunyian Naru dan rekannya itu. Kemudian ia pun segera menargetkan rekan Naru yang juga tengah bersiap melepaskan senjata ke arahnya. Tapi Naru segera menarik temanya untuk berlari menghindari predator itu. Predator itu melaju sangat cepat dari belakang. Hingga suatu saat ia pun mampu menewaskan rekan Naru. Naru yang terus berlari akhirnya masuk ke dalam hutan kembali. Tiba-tiba ia terkena jebakan yang sama yang mengenai Sari dulu. Tak lama kemudian nampak si predator mulai mendekati posisi Naru saat ini. Mendadak segerombolan para bandit dari kota muncul di belakang Naru. Mereka ini adalah para gerombolan bandit dari kota yang sedang memburu predator itu. Lalu mereka memutuskan untuk membawa Naru ke perkemahannya. Di dalam perkemahan Naru ditempatkan di sebuah kurungan yang terbuat dari kayu. Lalu seorang bandit gemuk berusaha mendekati Naru dan mencoba untuk berbuat kasar terhadapnya. Karena hal itu membuat gaduh, seorang komandan di tempat itu kemudian mendekati Naru. Ia lalu menanyakan apa yang sudah dilihat Naru saat ini. Ia pun menunjukkan sebuah benda kepunyaan predator. Komandan itu menanyakan Naru apakah ia tahu di mana keberadaan predator itu. Karena Naru enggan mengatakan, akhirnya mereka untuk membawa keluar tawanan satunya. Alangkah terkejutnya Naru, ternyata tawanan itu adalah Tabe. Mereka lalu membuat siksaan kepada Tabe agar Naru mau mengatakan keberadaan predator itu. Lalu si komandan mendapatkan gagasan untuk menjadi mereka umpan agar si predator mau menampakkan diri nantinya. Tabe dan Naru saat ini diikat di sebuah pohon dengan posisi saling membelakangi. Mereka segera bersiap di posisinya masing-masing. Terlihat beberapa bandit berkuda sedang berada di belakang pasukan bandit yang siap pada posisi menembak. Mereka sedikit kurang sabar karena si predator belum juga muncul. Tiba-tiba satu persatu pasukan menembak itu roboh dan jatuh dari kuda. Para pasukan menembak mencoba menoleh ke belakang dan mendapati rekan berkudanya sudah tewas semua. Selanjutnya terjadilah pertempuran antara para penembak dan predator itu. Saat makhluk itu disibukkan bertempur dengan para bandit, Naru berusaha keras untuk bisa meraih jebakan di dekat kakinya. Hingga akhirnya Naru berhasil melepaskan ikatan mereka menggunakan jebakan itu. Tabe lalu berkata pada Naru akan mengambil kuda para bandit itu. Sementara pertempuran para bandit dan predator masih terus berlanjut. Kali ini Naru bergegas mendatangi perkemahan para bandit. Sampai di sana ia mengendap-endap memasuki area itu. Saat salah seorang bandit hendak menghabisi Sari, dari arah samping Naru langsung menerjangnya. Tak lama kemudian pertempuran gas sengit pun terjadi di tempat itu. Predator yang berhasil menghabisi para bandit di hutan, lalu duduk dan mencoba mengobati luka yang dideritanya. Begitupun dengan Naru yang berhasil mengalahkan para bandit terlihat sedang mengobati lukanya. Tanpa ia sadari komandan Regu memperhatikannya dari jarak dekat. Lalu ia berteriak pada Naru untuk membantu mengobati lukanya. Saat ini si komandan kehilangan salah satu kakinya sebatas betis. Komandan menjanjikan pada Naru jika ia mau mengobati lukanya, maka ia akan memberikan pistol miliknya. Naru memutuskan untuk mengobati luka yang diderita komandan itu. Sesuai dengan janjinya komandan itu pun kemudian mengajari cara menggunakan pistolnya. Tiba-tiba Naru menyadari kedatangan predator ke tempat itu. Ia pun segera mencari tempat untuk sembunyi, sementara si komandan yang melihat predator itu lalu berpura-pura untuk mati. Predator itu lalu melihat keadaan sekitar lalu berjalan mendekati posisi komandan terbaring.
Naru melihat saat komandan itu pura-pura mati, ternyata predator itu tak melihatnya. Baru saja predator itu beranjak dari tempatnya berdiri, ia dikejutkan teriakan komandan yang terinjak olehnya. Tanpa menunggu lama predator itu langsung menghabisi komandan. Predator melihat kedatangan Sari yang berlari ke arahnya. Naru melihat topeng yang ada di sebagian wajah predator itu adalah alat untuk mengarahkan target tepat sasaran. Naru melihat keadaan Sari berbahaya, segera mengalihkan perhatian makhluk itu. Di saat dia menoleh, Tabe datang lalu memukul kepala predator itu, hingga topengnya terjatuh. Tanpa topeng itu ternyata senjata si predator tak mampu mengenai sasaran. Akhirnya terjadilah pertempuran dahsyat suku Comanche dengan sang predator. Saat predator itu terpojok, ia mulai menghilang dari pandangan Naru dan Tabe. Kali ini Tabe dan Naru benar-benar kesulitan untuk mengetahui keberadaan predator itu. Hingga tiba-tiba predator itu muncul di belakang Tabe lalu membunuhnya. Naru benar-benar terpaku melihat kematian kakaknya di depan mata. Predator itu lalu bergerak mendekati Naru. Mendadak Tabe bangkit lagi dan memegangi kaki si predator. Saat itulah Naru mencoba berlari menjauh. Naru sementara berhasil menghindari predator itu. Ia kini berada di sebuah sungai dan sejenak memikirkan sebuah cara untuk menjebak sang predator. Sementara itu para pemburu yang berhasil menyelamatkan diri menemui Ibu Naru. Mereka mengabarkan jika para pemburu semua telah tewas dan hanya tersisa mereka. Ibu Naru sangat terpukul mendengar berita itu. Naru di sungai itu mendapati seorang bandit gemuk yang mencoba berbuat kasar kepadanya dulu. Ia lalu menyergap bandit itu dan berhasil menawannya. Kali ini Naru memutuskan menggunakan bandit itu sebagai umpan untuk menarik kedatangan predator. Saat malam tiba dengan santai sambil menunggu kedatangan predator, Naru membiarkan sebuah senapan diletakkan di samping si bandit. Si bandit merasa senang akan kebodohan yang dilakukan Naru saat itu. Ia menyangka Naru tak tahu cara kerja senapan itu hingga membiarkan senapan itu bersama tawanannya. Naru lalu bilang pada si bandit bahwa ia saat ini akan menjadi pemburu yang sesungguhnya. Tak lama kemudian predator datang ke tempat itu. Naru merasa predator itu saat ini ada di belakangnya. Naru lalu diam tak bergerak agar tak terlihat predator itu. Sementara si predator mulai mendekati bandit yang ditawan Naru. Sesaat kemudian tanpa basa-basi, predator itu langsung menghabisi bandit itu. Saat ia berdiri, tanpa disadari Naru telah berada di belakangnya. Dan dengan sekali tarikan pelatuk, pistol itu mengenai kepala belakang predator hingga membuat topengnya terjatuh. Kali ini Naru langsung mengambil topeng itu dan berlari menyiapkan jebakannya. Akhirnya pertarungan hidup mati antara mereka pun terjadi. Melalui perjuangan yang sangat panjang, Naru pun berhasil menuntaskan perburuannya terhadap predator. Keesokan hari, Naru telah sampai kembali ke perkemahan sukunya. Ia pun berjalan menuju ke sesepuh Comanche yang diikuti dengan berkumpulnya para warga. Naru lalu mempersembahkan kepala predator itu di hadapan sesepuh suku. Tak lupa Naru melemparkan sebuah pistol kepada sesepuh itu juga. Naru meminta kepada sesepuh untuk segera pergi mencari daratan lain yang lebih aman. Tak lama kemudian tongkat kebesaran itu pun diserahkan kepada Naru. Dan dengan ini Naru dikukuhkan sebagai kepala suku yang baru. Naru menerima mandat itu dengan bangga dan tak lupa ia pun menoleh kepada Sari yang selama ini setia menemaninya. Sekian kisah kita kali ini. Semoga Zibok Family senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Ketemu lagi di kisah berikutnya, dan bye.